Selamat datang ketua, selamat datang ketua, selamat datang ketua. Orang-orang dari setiap cabang Istana Kunlun, apakah semuanya sudah berkumpul? Persiapan sudah selesai, mohon instruksi dari ketua. Baik, lakukan sesuai rencana. Siap. Ketua, ada masalah besar. Katakan, Kakak Anda, Yehai, dia sudah tiada karena kecelakaan mobil. apa? Kakak membesarkanku, mengajariku cara bersikap. Aku tidak menyangka kakak tiada dengan begitu tidak adil. Meskipun sekarang aku menjadi Istana Kunlun dan ketua, apa gunanya? Aku tidak percaya kakak tiada murni karena kecelakaan tidak sengaja. Tenanglah, Kak. Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Aku pasti akan membuat perhitungan untukmu. Bertahun-tahun lalu, Kak. Jangan takut. Apa yang kalian inginkan? Kalau mau berkelahi, hadapi aku. Jika kalian berani menyentuh adikku, aku akan menghabisi kalian. Leng Meng, apakah sopir penyebab kecelakaan itu sudah ditemukan? Lokasinya sudah dikunci. Tenanglah, Kak. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Ada perlu apa? Lidali kan? Ya, ini aku. Kamu, siapa? Kalau benar kamu berarti tidak salah lagi. Lalu? Apa kita pernah kenal sebelumnya? Kamu bekerja di klub malam mana? Wajahmu cantik juga. Siapa kamu sebenarnya? Apa urusanmu denganku? Aku tanya padamu, apa kamu yang membuat Yehai tiada karena tertabrak? Yehai itu. Itu aku, tapi itu kecelakaan. Bos, itu benar-benar kecelakaan. Aku akan bicara, aku akan bicara, aku akan bicara. Bos, Hajar dia. Bagaimana Yehai bisa tiada? Cepat bicara. Ini bukan salahku. Aku hanya menjalankan tugas karena dibayar. Seseorang menyuruhku menabraknya. Siapa? Dia adalah Duan Kun dari keluarga Duan. Duan Kun? Benar, dialah Duan Kun. Pihak keluarga Duan mereka. Hari ini bahkan akan mengadakan pesta perayaan. terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri Duan Group kami dan bergabungnya Y Group dalam pesta perayaan penggabungan ini. Mengenai Yehai dari Y Group, beliau malang karena sudah tiada akibat kecelakaan. Sebelum tiada beliau menulis surat wasiat, menyerahkan Y Group miliknya, seluruh aset industri itu untuk dimiliki oleh keluarga Duan kami. Kami dari keluarga Duan pun terpaksa menerimanya. Sekarang, aku Duan Kun, resmi menjabat sebagai direktur utama. Duan, di hari sepenting ini, mengapa kamu tidak mengundangku? Memangnya kamu ini siapa, ha? Memangnya siapa kau ini? Aku adalah Yehai, adik dari Ye Chuan, Y Group. Tentang Yehai ini, kapan dia tiba-tiba punya adik? Iya juga, tidak pernah dengar sebelumnya. Jadi kau ini Ye Chuan. Kenapa? Apa hari ini kau datang untuk cari masalah? Aku tanya padamu, apa kau yang membuat kakakku tiada? Nak, apa kau tahu ini tempat apa? Apa kau ingin dihabisi? Apa kau yang membuat kakakku tiada? Entah aku pelakunya atau bukan. Apa hubungannya denganmu? Ah, benar juga. Hari ini kau membawa seorang gadis. Kenapa? Apa kau ingin menghancurkanku? Kau benar-benar sama persis dengan kakakmu yang sampah itu, persis tidak ada bedanya. Sesaat sebelum dia tiada, keadaannya memang seperti ini. Asal kau tahu, tempat ini bukanlah tempat yang bisa kau datangi, atau kau tinggalkan begitu saja sesukamu. Aku tanya sekali lagi, apa kau yang membuat kakakku tiada? Sepertinya, keturunan keluarga Y ini akan berakhir. Kemarilah, biar ku beritahu. Keadaan kakakmu saat hendak tiada sangatlah menyedihkan. Dia sangat menderita saat itu. Dia berlutut di hadapanku, terus-menerus bersujud. Ia bersujud hingga puluhan kali, dan terus memanggilku, kakek. Kakek. Beraninya kamu memukulku? Scorpion.
Aduh, Scorpion sudah datang. Sepertinya hari ini kedua orang itu akan tamat di sini. Benar sekali. Kan, anak muda tidak tahu batasan. Mereka pantas mendapatkan pelajarannya. Patahkan tangan. Kedua orang kecil ini untukku. Baik, bos. Kalian berdua ingin dihabisi bersama atau satu persatu? Jika kamu bisa menahan serangannya satu putaran saja, kamu tidak perlu turun tangan, aku sendiri yang akan mematahkan lenganku. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Jangan banyak bicara dengan mereka. Segera habisi mereka. Kemarilah. Benar-benar tidak berguna. Setelah kupatahkan lenganmu, lihat saja apa kamu masih bisa sombong. Ini, siapa sebenarnya wanita ini? Scorpion sehebat itu pun bisa dikalahkan. Siapa dia sebenarnya? Ahli sehebat Scorpion? Ternyata bahkan tidak bisa bertahan satu babak pun? Ya ampun. Duan Kun, sampah seperti ini, jangan lagi mempermalukan diri sendiri di sini. Masih ada yang lain? Hah? Tidak ada? Kalau begitu soal urusan kita, bukankah sudah waktunya kita buat perhitungan? Kamu, bukan aku yang menyebabkan kakakmu tiada. Kamu tidak punya bukti. Menghadapi orang sepertimu, untuk apa bicara soal bukti? Kamu tidak punya bukti kalau aku yang melenyapkan kakakmu. Jadi kamu tidak bisa menghabisiku. Tenang saja, aku tidak akan membuatmu tiada dengan semudah itu. Kalian semua dengarkan. Duan Kun menyebabkan kakakku tiada. Dia harus membayar ini semua dengan nyawanya. Siapapun tidak akan bisa melindunginya. Aku bersumpah. Aku tahu, banyak dari kalian di sini yang ikut terlibat dalam masalah ini. Ingat baik-baik. Aku berikan kalian waktu 1 minggu. Saat peringatan 7 hari kematian kakakku, di depan makamnya, bersujudlah 1000 kali untuk menebus dosa. Kalau tidak, kalian semua akan mendapatkan balasan yang sangat mengerikan. Bocah, apa yang membuatmu begitu sombong? Apa kamu tahu orang-orang yang duduk di sini itu siapa saja? Jangan pikir karena bisa bela diri. Kamu bisa berbuat semaumu. Orang-orang di sini, hanya dengan satu hentakan kaki, bisa membuat seluruh kota Donghai bergetar ketakutan. Leng Meng, omong kosongmu terlalu banyak. Dengarkan ucapanku hari ini. Hari ke-7 kepergian kakakku adalah hari terakhir bagi kalian semua. Duan Kun, dengarkan baik-baik. Sisa umurmu kini hanya tinggal 7 hari. Setelah 7 hari, kamu pasti tiada. Kamu tidak akan bisa lari. Leng Meng, ayo pergi. Leng Meng, ayo pergi. Tuan Duan, apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul Ye Chuan ini? Lalu kita harus bagaimana? Kenapa panik? Dia hanyalah seorang pemuda bau kencur. Paling-paling cuma anak ingusan yang nekat. Donghai adalah wilayahku. Paling buruk, aku akan membuatnya bernasib sama seperti kakaknya. Lalu apakah Anda sudah punya rencana? Bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Tenang saja, keponakannya ada di tanganku. Dia tidak akan bisa kabur. Leng Meng, apa ada kabar tentang Duo-Duo? Yang mulia, kami sedang mengatur pencarian ke seluruh kota. Seharusnya sebentar lagi akan ada kabar. Bagus, lakukan segala cara. Aku ingin Duo-Duo dalam waktu 1 hari, berdiri di hadapanku dengan sehat dan selamat. Siap? Besok kamu akan pergi, sekali pergi, entah kapan bisa kembali lagi. Lihatlah, kakak ipar akan segera melahirkan. Nama untuk anak ini, kamu yang harus memberikannya. Kak, bagaimana kalau namanya Duo-Duo? Duo-duo. Baik, aku turuti katamu. Kita akan menamainya Duo-duo. Duo-duo, nama yang sangat indah. Duo-duo ini, nanti dia pasti akan sangat menyukaimu. Tentu saja, aku kan pamannya. Aku jamin saat Duo-Duo dewasa nanti, tidak akan ada yang berani merundungnya. Bagus. Ayo bersulang dengan teh, mari minum. Ayo. Kakak ipar? Halo? Halo ketua, keberadaan Duo-Duo sudah ditemukan. Dengar, ini perintah dari pemimpin Allah. Kumpulkan anggota Istana Kunlun yang berada di wilayah Donghai. Target, gudang Donghai. Duo-Duo, paman minta maaf padamu. Paman gagal melindungimu dan membiarkanmu menderita. Duo-Duo, Bagaimana keadaanmu? Jangan menakuti Mama. cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, keponakan saya tiba-tiba pingsan. Cepat, tolong periksa dia. Kondisinya sangat parah. Cepat, bawa ke ruang gawat darurat. Cepat. Dokter, saya mohon, Anda harus menyelamatkan putri saya. Duo-Duo,
Duo-duo, Chen Xiao, ternyata kamu. Zhang Qiang, kamu ada di rumah sakit ini? Aku memohon kepadamu, cepat selamatkan putriku. Kita sudah lama tidak bertemu, tak menyangka kamu masih mengenaliku. dokter, tolong segera obati dia. Jangan terburu-buru, kita kan teman lama. Sudah lama sekali tidak berjumpa. Kurasa saat bertemu seperti ini, kita harus mengenang masa lalu. Zhang Qiang, apa yang ingin kamu katakan? Bisa tolong selamatkan putriku dulu. Tidak bisa, tidak bisa. Dulu kamu sangat angkuh, sekarang malah panik. Hah? Putriku sudah pingsan. Aku mohon padamu, aku mohon selamatkan dia dulu. Menyelamatkannya? Bagaimana caraku mengejarmu dulu? Dan bagaimana caramu menolakku? Apa kamu sudah lupa? Aku minta maaf, aku minta maaf. Zhang Qiang, aku mohon selamatkan dia dulu. Aku mohon selamatkan dia dulu. Minta maaf, boleh saja, tapi menurutku kamu harus menunjukkan kesungguhanmu. Aku akan berlutut padamu. Aku mohon, aku mohon. Cuma berlutut saja tidak cukup. Hah, Xiao. Kurasa hanya berlutut masih kurang. Apa maksudmu? Jika terjadi sesuatu pada keponakanku, memangnya kamu bisa bertanggung jawab? Kenapa? Mau memukulku? Bagus. Kalau kamu menghabisiku, biar aku beritahu. Nyawa gadis kecil ini akan melayang. Pikirkan baik-baik. Di mana direktur kalian? Panggilkan direktur ke sini. Direktur? Akulah direktur di sini aku yang berkuasa. Kamu, Hah, kenapa? Ingin memukulku? Xiao Chuan, jangan gegabah. Zhang Qiang, apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau menyelamatkan putriku? Itu mudah sekali. Dewiku, asalkan kamu pergi berdua denganku ke kantor, dan kita bicarakan masa lalu. Aku akan menyelamatkan dan mengobatinya. dasar sampah ini, apakah kamu masih punya hati nurani? Apa katamu? Kamu ini cuma adik ipar, ayah anak ini saja tidak peduli. Kenapa malah adik ipar sepertimu yang campur tangan? Benar juga, ayah dari gadis kecil ini. Kenapa dia tidak datang? Apa yang kamu bicarakan? Coba katakan sekali lagi. Mungkinkah dia benar-benar mengalami kecelakaan dan sudah tiada? Kamu, Zhang Qiang, aku setuju. Zhang Qiang, aku akan menyetujui segalanya, asalkan kamu mau menyelamatkan putriku, apapun akan aku turuti. kakak ipar. Xiao Chuan, jangan emosi. Zhang Qiang, apa yang harus aku lakukan? Katakan apa maumu, agar kamu bisa menolong putriku. Itu sederhana sekali. Dewiku, kamu ikutlah denganku ke kantor. Kita mengobrol empat mata soal masa lalu. Kakak ipar, dia ini cuma seorang penjahat. Xiao Chuan, jangan ikut campur. Yang terpenting menyelamatkan duo-duo. Bagus, harusnya dari tadi begini saja, biar aku beritahu sejujurnya. Jika tidak segera diobati, nyawanya tidak akan tertolong lagi. Aku berikan 100 juta yuan. Segera selamatkan dua-duo. 100 juta yuan apa? Pengobatan saja belum dimulai, sudah bicara soal uang haram denganku. Intinya adalah, dia harus menemaniku hari ini. Jika tidak, maka tamatlah riwayatnya. Sepertinya kamu sedang mencari masalah. Xiao Chuan, Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan tumbang duluan. Xiao Chuan, jangan membuang waktu. Zhang Qiang, Direktur Zhang. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu butuhkan dariku? Bisakah kita melakukannya sekarang? Aku mohon padamu. Aku mohon selamatkan putriku, bolehkah? Aku sudah berubah pikiran sekarang, tidak jadi pergi ke kantor. Lepas saja pakaianmu di sini, mari kita bersenang-senang sebentar. Bagaimana? Baiklah, aku akan melakukannya. Kakak ipar, Xiao Chuan, tidak ada waktu lagi. Menyelamatkan duo-duo lebih penting. Jika kamu benar-benar memikirkan kebaikan duo-duo, maka jangan halangi aku lagi. Zhang Qiang, apa kamu percaya jika aku akan menghancurkan rumah sakitmu ini sekarang? Xiao Chuan, bisakah kamu berhenti bicara saja? Bisa? Sudah tidak ada waktu? Aku akan melakukannya. Aku berubah pikiran lagi, jangan lepas pakaianmu. Suruh bocah ini berlutut padaku, dan minta maaf terlebih dahulu. Xiao Chuan, aku mohon, minta maaflah kepada Direktur Zhang. Oke, aku mohon padamu. Aku bisa berlutut dan minta maaf kepadamu? Tapi apa kamu tahu apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Ayo, perlihatkan padaku apa konsekuensinya. Cuma berlutut saja? Direktur Zhang, maafkan saya. Kesalahan apa yang kamu perbuat? Aku tidak seharusnya menyinggungmu. Aku mohon selamatkanlah duo-duo. Kamu masih berani sombong, hah? Bukannya tadi kamu sangat sombong sekali? Aku mohon Dr. Zhang tolong sembuhkan keponakanku. Baik, demi teman lamaku, Xiao, aku akan memberinya kesempatan. Tapi jika aku berhasil menyembuhkannya nanti, jangan lupakan urusan di antara kita, mengerti? Baik, Dokter Zhang. Aku akan menyetujui segalanya. Bagus, sekarang dorong dia ke dalam. Baik. Dokter Zhang, kumohon kepadamu, selamatkanlah putriku. Baiklah, tunggu saja hasilnya. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya, aku akan membuat perhitungan denganmu. Kakak ipar, apa orang seperti dia bisa diandalkan untuk menyembuhkan duo-duo? Mengapa aku merasa sangat cemas? Apalagi yang bisa kulakukan?
kita berada di tempat terpencil. Dan dalam radius belasan mil, hanya ada satu rumah sakit ini saja. Aku tidak mungkin hanya diam saja melihat dua-dua tiada begitu saja kan? Tidak boleh. Kita tidak bisa bergantung padanya. Lalu, apalagi pilihan yang kita punya? Lang Meng, Hadir? segera kirim pesawat jet pribadi dan panggil tabib Sai Hua Tuo ke sini. Dalam 20 menit, aku harus menemuinya. Baik. Xiao Chuan, menurutmu hidupku, mengapa sangat menderita? Kakakmu baru saja tiada, dan dua-dua juga. Kakak ipar, tenang saja. Seumur hidup ini aku akan melindungi kalian dengan nyawaku. Direktur Zhang, cepat selamatkan anak ini. Kelihatannya sangat parah. Jika tidak segera ditolong, maka akan benar-benar terlambat. Kenapa buru-buru? Bukankah dia belum tiada? Tunggu aku menyelesaikan satu ronde permainan ini dulu. Tapi kalau dibiarkan begini, nyawanya tidak akan tertolong. Kenapa kamu banyak bicara sekali? Di sini aku yang memegang kendali. Atau kamu? Kalau tidak mau bekerja lagi, cepat pergi. Tapi Anda adalah seorang dokter, menyelamatkan nyawa dan menolong yang sakit. Bukankah itu tugas utama Anda? Tentu saja. Pergi sana. Kenapa sudah begitu lama dia masih belum keluar? Apakah dua-dua akan baik-baik saja? Kakak ipar, tenanglah. Dua-dua pasti akan baik-baik saja. Bagaimana hasilnya? Kalian Dokter Zhang, bagaimana keadaan dua-dua? Dia sudah tidak apa-apa kan? Kalian pergi bayar biaya rumah sakitnya dulu. Baik, kami akan segera membayarnya. Lalu bagaimana dengan dua-dua? Anak ini tidak tertolong lagi. Dia sudah tiada. Apa? Omong kosong apa yang kamu katakan? Penyakit anak ini terlalu parah. Apa itu salah saya kalau dia tidak selamat? Minggir. Dua-dua bangunlah. Dua-dua. Sudah dibilang orangnya sudah tiada. Beraninya kamu memukulku? Memukulmu? Hari ini aku akan menghabisimu. Apa kamu sudah tidak sayang nyawa? Di belakangku ada orang-orang dari Istana Kunlun. Hari ini aku pasti akan menghabisimu. Tolong. Oh, Ketua. Sai Hua Tuo, akhirnya kamu datang juga. Memberi hormat pada Tuan. Hei, Sai Hua Tuo, cepat selamatkan keponakanku. Baik. Apa kalian berdua sedang bersandiwara di sini? Apa itu Ketua, apa itu Sai Hua Tuo? Sudah kubilang, gadis kecil ini sudah tiada. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nanti aku akan buat perhitungan denganmu. Kalian berani menindasku, ya? Baik, akan kutunjukkan pada kalian akibat karena telah menindasku. Ketua Balai Cui, aku dipukuli. Cepatlah datang membantu. Benar. Bagaimana hasilnya? Apa dia masih bisa diselamatkan? Sebenarnya tidak ada masalah besar, tapi demamnya sudah terlalu lama. Pengobatannya sempat tertunda, dan napasnya sudah tiada. Ini? Tapi masih ada harapan ya. Biar aku coba lagi. Benar? Apapun yang terjadi, Anda harus menyelamatkannya. Aku akan berusaha semampuku. Orang ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Lucu sekali rasanya. Jika dia bisa hidup kembali, biarlah aku ditabrak kendaraan sampai tiada saat keluar nanti. Lang Meng, bawa keluar orang ini. Beri dia pelajaran berat. Baik. Penyokongku adalah Ketua Balai Cui, milik Istana Kunlun. Jika salah satu dari kalian berani menyentuhku lagi, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Sudah sadar? Dua-dua sudah sadar? Sudah selesai. Akhirnya anak ini berhasil diselamatkan dari ambang maut. Terima kasih Sai Hua Tuo. Terima kasih banyak. Ketua, ini sudah menjadi kewajiban saya. Dua-dua. Paman, Bagaimana perasaanmu? Meskipun berhasil selamat dari maut, tapi situasinya masih tetap tidak meyakinkan. Apa maksud Anda? Demam tinggi telah merusak otak dan organ lainnya. Ditambah lagi dengan penyakit bawaan sebelumnya. Akan sangat sulit untuk sembuh total. Dan juga masih tetap ada risiko yang mengancam nyawa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jika aku tidak salah ingat, di keluarga Duan yang berada di Donghai, memiliki sebuah warisan rumput Shenlong. Rumput Shenlong ini adalah harta yang tak ternilai harganya, yang bisa menyelamatkan nyawa dua-dua. Keluarga Duan? Maksudmu keluarga Duan Kun? Benar, dialah orangnya. Baiklah, aku mengerti. Ketua Balai Cui, mereka inilah pelakunya. Siapa yang berani membuat kekacauan di wilayahku ini? Siapa yang berani membuat keributan di tempatku? Ketua Balai Cui, Anda harus membantu saya mendapatkan keadilan. Mereka hampir membuat saya tiada karena dipukuli. Saya ini orang Anda. Jika mereka memukuli saya, bukankah itu sama saja dengan menghina Anda? Benar begitu kan? Aku bertanya pada kalian semua. Apa kalian tuli? Lalu, siapa kau berani mengaturku? Dengar itu? Anda dengar itu? Kata-kata macam apa itu? Sangat sombong. Dia bahkan bertanya, siapa Anda sebenarnya? Diam. Kau adalah ketua cabang Istana Kunlun, kan? Karena engkau sudah tahu kau berani menghinaku sekarang dan membuat kekacauan di wilayahku. Maka apa akibatnya? Seharusnya engkau sudah mengerti sendiri. Hari ini, tak seorang pun dari kalian bisa pergi dari sini.
Lancang. Hanya seorang ketua cabang kecil berani sesombong ini. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah ketua pusat Istana Kunlun kita. Ketua, bocah ingusan ini, untuk membawakan sepatu ketua kita saja, ia tidak pantas sama sekali. Kami dari Istana Kunlun selalu bertindak sesuai hukum, membantu yang lemah dan menghukum yang zalim. Apa kamu tahu dia itu orang yang seperti apa? Kamu malah membantu dia bekerja dan menjadi pelindung bagi orang hina seperti ini. Aku bilang bicaramu itu omong kosong, apa sudah puas bualnya? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai kepala istana. Sejujurnya, ku beritahu ya, rumah sakit ini ada saham milikku. Dia itu hanyalah seekor anjing peliharaanku. Bagaimana cara kami bekerja? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Benar-benar mempermalukan Istana Kunlun. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Ingin kuhabisi dengan cara bagaimana jalan menuju keselamatan tidak kau pilih, malah memilih masuk ke lubang kehancuran. Teman-teman, serang, habisi dia untukku. Coba saja kalau berani. Sudah kubilang, ini adalah kepala istana, Istana Kunlun. Jika berani menyentuhnya sedikit saja, kamu akan menerima hukuman yang mengerikan. Aku ingin mencobanya. Cepat serang. Berhenti. Ketua Balai Cui, sudah lama tidak berjumpa. Tuan Leng Meng, kenapa kamu ada di sini? Cepat, beri hormat pada Tuan Leng Meng. Berdirilah. Terima kasih, Tuan Leng Meng. Ketua Balai Cui, berani sekali kamu. Tuan Leng Meng, apa maksud ucapan ini? Orang ini adalah kepala istana-istana Kunlun kami. Apa? Bagaimana mungkin dia menjadi ketua Kunlun? Beraninya kamu di hadapan ketua bersikap angkuh seperti ini? Apa kamu ingin kuhabisi? Ketua, saya tidak tahu kalau itu Anda. Mohon maaf atas kelancangan saya. Mohon beri hukuman pada saya, Ketua. Ketidaktahuan bukanlah suatu dosa. Tapi kamu menggunakan nama Istana Kunlun dan bersekutu dengan sampah seperti ini. Melakukan tindakan keji dan meremehkan nyawa manusia, hukuman apa yang pantas untukmu? Saya salah, Ketua. Mohon lepaskan saya kali ini. Mau kemana kamu? Mohon maaf, saya tidak tahu kalau itu Anda. Seandainya saya tahu itu Anda, biar mampus pun saya tidak akan berani. Aku tanya padamu, apa benar keponakanku di dalam ruang gawat darurat? Sengaja tidak kalian selamatkan? Bicara. Benar. Saya yang sengaja tidak menyelamatkannya. Rasanya aku ingin mencincangmu untuk dijadikan makanan anjing. Dasar kamu pembawa sial. Kamu benar-benar mencelakaiku. Leng Meng, dengarkan 3 hal ini baik-baik. 1. Segera ratakan rumah sakit ini untukku. 2. Masukkan Zhangqiang ini dan anjing mastifku ke dalam satu kandang yang sama. Ketua jangan. 3. Selamatkan aku. Setelah rumah sakit ini rata, Ketua Balai Cui harus berada di sini dan berlutut selama 3 hari, tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur. Baik, saya akan segera laksanakan tugas ini. Bawa pergi. Ketua, jangan. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menghabisiku. Ketua. Ketua, ini tidak ada hubungannya denganku. Enya. Kalian berdua silakan ikut. Tabib Sucisai, bagaimana keadaan kakak iparku? Dia sudah diperiksa, hanya saja dia sangat terkejut. Sekarang dia sedang beristirahat, sebentar lagi dia akan segera sadar. Baik, terima kasih, Tabib Sai. Hanya saja soal duo-duo, rumput Shenlong milik keluarga Duan tidak akan mudah untuk didapatkan. Aku dan keluarga Duan memiliki permusuhan yang sangat dalam. Rumput Shenlong ini bisa menyelamatkan duo-duo. Jadi sesulit apapun itu, aku harus mendapatkannya. Benar-benar sampah. Sialan, menjaga seorang gadis saja tidak bisa. Ini bukan salah kami. Si Ye Chuan itu, pengawal wanita di sampingnya, terlalu hebat. Hanya dengan satu kartu remi, dia hampir menghabisi Baozi. Pergi. Baik, saya pergi sekarang. Tuan Duan, apakah Ye Chuan ini mungkin saja seorang tokoh besar? Kenapa tiba-tiba saja muncul orang seperti itu? Benar. Aku juga memiliki firasat buruk. Lagi pula tiadanya kakaknya itu ada hubungannya dengan kita semua. Aku... Takut apa? Gadis ingusan seperti itu saja bisa membuat kalian setakut ini. Sehebat apapun dia tetaplah hanya satu orang. Ini wilayah siapa? Ketua Istana Kunlun saja bisa kupanggil ke sini. Hah? Bahkan jika hari ini dia tidak mencariku, aku yang akan mencarinya. Tidak perlu mencariku, aku sudah datang. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan takut, kedatanganku hari ini bukan untuk menghabisi kalian sekarang. Kalian harus dibalas tepat saat peringatan 7 hari tiadanya kakakku. Kedatanganku hari ini adalah untuk menemui Duan Kun dan mengambil sesuatu. Datang sendirian hari ini? Ternyata kamu tidak membawa gadis kecil pengawalmu itu ya? Aku kesini untuk mengambil sesuatu darimu. Mengambil apa? Tentu saja,
Pusaka keluarga-keluarga Duan kalian. Rumput Shenlong. Apa katamu? Rumput Shenlong? Omong kosong. Kamu pikir kami akan memberikan pusaka keluarga Duan begitu saja kepadamu? Dengar ya. Aku kesini bukan untuk menukarnya. Aku juga tidak datang untuk bernegosiasi. Aku kesini untuk mengambilnya. Hanya ini satu-satunya pilihanmu. Wah, sombong sekali. Lalu bagaimana jika aku tidak mau memberikannya? Sudah kukatakan, hanya ini satu-satunya pilihanmu. Menarik sekali. Apa ada keluargamu yang sedang sakit, lalu butuh rumput Shenlong ini untuk berobat? Jika begitu, situasinya jadi jauh lebih menarik. Sebelum aku benar-benar marah, serahkan rumput Shenlong itu padaku sekarang. Ye Chuan, kamu datang sendirian. Dan begitu angkuh, beraninya kamu masuk ke wilayah keluarga Duan. Kamu itu, semuanya, baik. Hanya saja, sama seperti kakakmu, kamu sangat tidak tahu diri. Akan kukatakan sekali lagi, cepat serahkan rumput Shenlong padaku. Kalau begitu, rumput Shenlong bisa kuberikan padamu. Berlututlah, lalu jilat ludah ini sampai bersih. Maka aku akan memberikan rumput Shenlong padamu dan membiarkanmu pergi dengan selamat. Duan Kun, kamu ini benar-benar keras kepala dan tidak tahu diuntung. Kakakmu saja sudah tiada. Memangnya kamu melihatnya kembali? Kemari kalian, cepat serang dia. Siapapun yang maju hari ini, akan aku buat terkapar di sini. Bukannya kamu suka meludah? Sekarang jilat. Cepat tolong aku. Sini, aku bantu kamu. Ayo jilat. Jangan harap. Berhenti. Berhenti. Aku akan memberikannya padamu. Asalkan kamu melepaskanku, akan aku berikan. Cepat ambilkan untukku. Baik. Ini rumput Shenlong untukmu. Duan Kun, menyerahkan rumput Shenlong tidak bisa menghapus perselisihan besar di antara kita. 7 hari setelah kepergian kakakku, aku tetap akan mengambil nyawamu sebagai bentuk penghormatan. Lalu juga, jangan harap bisa kabur. Kau berada dalam genggamanku, tidak ada tempat untuk lari. Masih ada 5 hari lagi, tunggulah saatnya kau tiada. Tolong, ada orang di sini. Tolong, tolong. Aku sudah mendapatkannya. Aku sudah mendapatkan rumput Shenlong. Aduh, bagus sekali. Ini palsu. Apa? Ketua, rumput Shenlong ini palsu. Palsu? Kamu yakin? Sangat yakin. Rumput Shenlong ini permukaannya hampir sama dengan yang asli, tapi jika dilihat dari kualitas dan teksturnya secara mendalam, ini memang benar-benar palsu. Lalu bagaimana, Tabib Suci Sai? Hanya rumput Shenlong yang bisa menyelamatkan putriku, nyawa Duo-Duo? Penyakit Duo-Duo cukup parah. Hanya rumput Shenlong yang bisa menyelamatkannya. Brengsek. Aku akan mencarinya. Ketua, gawat. Ada apa? Terjadi sesuatu pada makam kakak Anda. Makam? Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani berbuat seperti ini? Ini baru saja terjadi. Makam Tuan Yehai sudah dibongkar orang. Siapa? Orang itu sudah dalam kendaliku. Bawa dia kemari. Bukan aku. Aku hanya melakukan apa yang dibayar. Ini bukan urusanku. Uang dari siapa? Dan melakukan pekerjaan untuk siapa? Itu. Bicara. Itu dari Duan Kun milik keluarga Duan. Keluarga Duan? Laki-laki Duan Kun? Leng Meng, seret orang ini dan buat dia menjadi makanan anjing. Baik. Ini bukan urusanku. Lepaskan aku. Kak? Saat kau masih hidup aku tidak bisa melindungimu. Setelah kau tiada pun aku tidak bisa menjagamu sepenuhnya. Ini semua karena ketidakmampuanku. Aku bersumpah padamu, jika tidak melenyapkan keluarga Duan, aku tidak layak menjadi saudaramu. Hei, apa yang kalian lakukan? Bos, aku ada di sini. Bagaimana bisa kau menemukanku? Bos, di sini pun kamu bisa menemukanku. Dengar, jika ada satu kata yang tidak memuaskanku, aku akan segera menghabisimu. Tuan, bos, masalah rumput Shenlong itu, aku hanya bercanda denganmu. Di mana rumput Shenlong yang asli? Katakan satu kebohongan, kamu akan segera tiada. Ada di kotak nomor 3 Bang Donghai, kata sandinya 66 kali. Ambilkan. Baik. Aku tanya padamu, apakah makam kakakku kamu yang galinya? Aku. Bukan aku yang melakukannya.
Aku benar-benar tidak tahu. Ikut denganku. Bos, soal makam. Masalah makam itu, aku sungguh tidak tahu. Jalan. Tadinya aku ingin membiarkan nyawa sampahmu bertahan beberapa hari lagi, menunggu hari ke-7, baru menjadikannya persembahan untuk kakakku. Tidak kusangka beberapa hari ini, kamu bahkan tidak bisa menunggu. Karena kamu terus mencari masalah, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Aku benar-benar tidak tahu. Soal penggalian makam itu, ini sungguh bukan aku yang melakukannya. Demi uang receh seperti ini, kamu melakukan hal semacam ini? Tak perlu menunggu 7 hari. Hari ini aku akan membuat perhitungan denganmu, demi mendiang kakakku. Bos, aku benar-benar tidak tahu bahwa Yehai punya adik yang sehebat kamu. Lepaskan aku, semua uangnya akan kuberikan padamu. Aku datang untuk membalas dendam untukmu. Leng Meng, jika aku tiada, kamu tidak akan bisa membalas dendam. Apa maksudmu? Memang benar aku yang memaksa kakakmu mengakhiri hidup. Tapi aku hanya orang kecil, aku juga dipaksa oleh orang lain. Apa? Apa yang kukatakan ini benar? Aku tidak punya dendam pribadi dengan kakakmu. Aku melakukannya karena diperintah seseorang. Meskipun kamu menghabisiku, kamu tetap tidak bisa membalas dendammu. Siapa yang menyuruhmu? Jika aku mengatakannya, bisakah kamu mengampuni nyawaku? Cepat katakan. Aku bicara. Dalang sebenarnya adalah... Cepat kejar. Bangunlah. Bagaimana perkembangannya? Bagaimana keadaan Duo-Duo Tabib Suci Sai? Rumput Shenlong semacam ini ternyata sangat mujarab. Dua-dua sudah selamat dari maut. Diperkirakan, dalam beberapa hari lagi, dia akan pulih sepenuhnya. Benarkah? Terima kasih banyak, Tabib Suci Sai. Leng Meng, lindungi kakak iparku dan Duo-Duo baik-baik. Jangan sampai terjadi kecelakaan lagi. Baik. Xiao Chuan, apakah pelaku yang menghabisi Duan Kun sudah tertangkap? Belum, dia berhasil kabur. Kalau begitu, orang yang membuat kakakmu tiada adalah orang lain. Benar sekali. Duan Kun hanyalah alat. Pelaku yang sebenarnya belum menampakkan dirinya. Kalau begitu dia harus ditemukan. Buatlah perhitungan demi kakakmu. Kakak ipar jangan khawatir. Semua orang yang terlibat atas hilangnya kakakku, tidak akan ada yang kulepaskan satupun. Pastikan sebelum peringatan 7 hari kematiannya, semua sudah ditemukan untuk menghormati kepergian kakakku. Kamu, bagaimana bisa kamu masuk ke rumahku? Bagaimana bisa kamu ada di rumahku? Apa kamu manusia atau hantu? Sudah pulang? Menurutmu bagaimana? Larilah. Orang yang sudah aku incar. Apa bisa melarikan diri? Apa yang kalian inginkan? Tentang kepergian kakakmu, aku tidak ada di lokasi kejadian. Itu tidak ada hubungannya denganku. Duan Kun sudah tiada. Kamu seharusnya sudah tahu, kan? Aku sudah mendengarnya. Siapa yang memberi perintah untuk mencelakai kakakku? Siapa dalangnya? Aku tidak terlibat. Aku tidak tahu. Kamu seharusnya tahu cara kerjaku. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini. Aku hanya tanya satu hal. Siapa yang memberi perintah? Jika kamu mengatakannya, kamu masih bisa bertahan hidup lebih lama. Tapi jika tidak, maka tahun depan di hari yang sama, akan menjadi peringatan kematianmu. Leng Meng? Tunggu. Aku akan bicara. Itu, sebenarnya. Cepat katakan. Sebenarnya aku juga tidak tahu siapa dalangnya. Tapi, pasti ada hubungannya dengan keluarga Li. Perusahaan baru Duan Kun, itu dibantu oleh keluarga Li untuk didirikan. Saat ini pun Duan Kun sedang bekerja untuk keluarga Li. Maksudmu adalah keluarga nomor 1 di Donghai? Keluarga Li? Benar. Jika memang benar-benar ada dalang di baliknya, biar ku beritahu, keluarga Li pasti terlibat dalam hal ini. Jangan bicara sembarangan. Kepala keluarga Li, Nyonya Li itu adalah ibu angkatku. Mana mungkin dia mencelakai kakakku? Aku tidak berani bicara sembarangan. Nyawaku saja sekarang sudah ada di tanganmu. Benar juga. Perayaan ulang tahun kepala keluarga Li adalah tepat hari ini. Leng Meng, siapkan hadiah. Kita pergi memberikan ucapan selamat kepada keluarga Li. Baik. Nyonya Li, ini batang emas yang saya persembahkan untuk Anda. Semoga Anda panjang umur dan selalu sehat. Terima kasih banyak. Hadiah dari keluarga Zhao, 2 batang emas. Nyonya Li, ini ginseng darah 1000 tahun, semoga Anda berumur panjang tanpa batas. Bukankah ini terlalu berharga? Terima kasih banyak. Hadiah dari keluarga Wu, ginseng darah 1000 tahun. Ibu tiri, anak angkatmu ini datang untuk memberi hormat. Semoga Anda selalu panjang umur. Kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah ini tuan muda kedua milik keluarga Ye, si Ye Chuan itu? Seingatku, aku tidak pernah mengundangmu.
Untuk pesta ulang tahun Ibu Tiri, entah diundang atau tidak, aku harus tetap datang kemari. Rupanya kamu masih sadar kalau aku ini ibu tirimu. Sekarang setelah sampai, jangan lupa berikan rasa hormatmu padaku. Aku sedang mengurus pemakaman kakakku, jadi belum sempat memberi salam kepada Anda. Menurutku, kamu memang tidak punya niat baik. Karena kamu sudah datang hari ini, lalu apa hadiah yang kamu bawakan? Untuk Nyonya? Persiapannya memang terburu-buru. Namun aku secara khusus membawakan liontin giok milik Ketua Istana Kunlun. Semoga Anda panjang umur dan selalu sehat. Liontin giok pribadi milik Ketua Istana Kunlun? Ye Chuan, apa kamu sudah gila? Di acara yang sangat penting seperti ini, kamu memberikan barang palsu kepada Nyonya. Apa sebenarnya tujuanmu? Siapa yang memberitahumu kalau ini palsu? Memangnya orang kecil seperti kamu bisa mendekati Ketua Istana Kunlun? Sepertinya hari ini kamu datang hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Ye Chuan, jika tidak punya uang, sebaiknya tidak perlu memberi hadiah. Ini tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga mempermalukan keluarga-keluarga Li kami. Bukankah barang sampah ini seharusnya dibuang saja? Masih mau memungutnya? Ketua Balai Cui dari cabang Donghai Istana Kunlun telah tiba. Kedatangan Ketua Balai Cui yang terhormat, sungguh suatu kehormatan besar bagi kediaman keluarga Li ini. Silakan masuk, silakan. Baiklah. Nyonya Li, ada sedikit bingkisan dari saya. Semoga Anda selalu diberkahi kesehatan dan umur panjang. Wibawa Nyonya Li ini memang luar biasa. Bahkan Ketua Balai Cui sampai datang langsung untuk memberi selamat. Ketua Balai Cui, kedatangan Anda di sini sudah memberikan kehormatan besar bagi saya. Kenapa repot-repot membawakan hadiah segala? Sudah seharusnya begitu. Hari ini juga ada yangmu. Sampah. Ketua Balai Cui sudah tiba, tapi kamu masih berani duduk di sana? Apa kamu sudah bosan hidup? Kalau dia mau duduk, biarkan saja dia duduk. Ketua Balai Cui, mohon maafkan kami. Dia tidak mengerti tata krama. Ye Chuan, cepat bangun dan minta maaf kepada Ketua Balai Cui. Ketua Balai Cui, saya benar-benar minta maaf, mohon dimaafkan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Dasar kamu sampah, apa ini tempat yang layak untukmu? Cepat pergi dari sini, berikan kursinya untuk Ketua Balai Cui. Sudah aku bilang aku tidak perlu, aku akan duduk di sini saja. Mana bisa begitu? Hari ini, Anda adalah tamu yang paling terhormat, pilar dari Istana Kunlun. Kursi utama ini, harus Anda yang mendudukinya. Tidak perlu, aku bisa duduk di mana saja. Sampah seperti kamu ini, masih belum mau pergi juga? Percaya tidak kalau aku akan menghajarmu? Kamu... Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Ketua Balai Cui, ini, apakah anak ini sudah menyinggung Anda? Tutup mulutmu. Ketua Balai Cui, tolong mengertilah. Nyonya Li, saat ini aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Aku tidak jadi makan di sini. Jika Ketua Balai Cui sedang sibuk, maka saya tidak akan menahan Anda. Saya pamit. Kamu... Hati-hati di jalan ya, Ketua Balai Cui. Semua ini gara-gara sampah sepertimu yang sudah membuat marah Ketua Balai Cui dan menyinggung Istana Kunlun. Tahukah kamu apa yang akan terjadi pada keluarga-keluarga Li kita? Singkirkan kaki kotormu dari hadapanku. Kamu masih berani memakiku? Kamu mau aku menghabisimu? Berhenti. Di acara ulang tahunku, tidak boleh ada keributan. Baiklah, aku lepaskan kamu kali ini. Lihat saja nanti. Ye Chuan, karena kamu datang untuk merayakan ulang tahunku, maka diamlah baik-baik di sini, jangan membuat masalah. Setiap orang yang duduk di sini, tak ada satupun yang sanggup kamu lawan. Sudah, semuanya silakan duduk. Baik, saya akan menuruti perkataan Nyonya. Ye Chuan, setelah bertahun-tahun merantau dan tidak pernah kembali, apa yang kamu lakukan di luar sana? Aku hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil? Apa berjualan telur teh? Atau mengumpulkan barang rongsokan? Bisnis yang aku jalani, tidak akan bisa kamu lakukan. Tentu saja aku tidak bisa melakukannya. Beberapa tahun pergi merantau, tapi tidak pernah pulang. Pasti karena terlalu malu untuk pulang ke rumah. Selain aku keluarga Li, memangnya siapa lagi yang tahu kalau Ye Hai punya adik bernama Ye Chuan? Bu, anak angkat seperti ini masih ibu akui? Punya anak angkat seperti dia? Bukankah itu menjatuhkan martabat ibu? Ye Chuan, ku dengar beberapa hari lalu saat di pesta perayaan keluarga Duan, kamu benar-benar mencuri perhatian ya? Duan Kun dari keluarga Duan telah mencelakai kakakku. Tentu saja aku harus menuntut keadilan. Karena Duan Kun sudah tiada dan dendam kakakmu sudah terbalaskan, kamu... Siapa bilang dendam kakakku sudah terbalas? Lalu apa maksudmu? Yang mencelakai kakakku bukan hanya Duan Kun seorang. Semua orang yang terlibat dalam kematian kakakku, tidak akan ada satupun yang lolos. Apa kamu sudah gila? Lihat acara apa ini hari ini. Kenapa kamu terus membahas soal hidup dan mati? Sungguh membawa sial. Bukankah hanya kakakmu yang tiada? Apa masalah besarnya? Coba katakan sekali lagi. Kamu mulai berani menantang ya? Bahkan jika aku mengatakannya 100 kali lagi, lalu kenapa? Sampah seperti Ye Hai itu memang pantas untuk tiada. Aku sudah lama tidak menyukainya. Kamu dan kakakmu sama-sama perlu diberi pelajaran. Kamu berani memukulku?
Di keluarga Li ini kamu berani memukulku. Jika bicara sembarangan lagi, aku buat kamu menderita. Kamu sombong sekali. Bu, habisi dia. Habisi dia sekarang. Ye Chuan, aku baru saja memberitahumu, ini bukan tempat untuk membuat kekacauan, ini bukan keluarga Duan meskipun kamu adalah putra angkatku, jika aku bilang akan menghabisimu, maka aku akan menghabisimu. Ibu, habisi dia sekarang juga, dia sudah memukulku. Ye Chuan, hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Kenapa masih belum pergi? Ibu, jangan biarkan dia pergi begitu saja dia. Diam. Baiklah, awalnya hari ini aku datang untuk merayakan ulang tahunmu, tak kusangka, kamu malah merusak barangku. Sekarang menyuruhku pergi? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Ngomong-ngomong, apapun yang terlibat atas tiadanya kakakku, akan ada satupun yang lolos. Apa yang kamu bicarakan? Ibu, kenapa ibu membiarkannya pergi? Dia sudah mempermalukanku di depan semua tamu. Itu sama saja dengan mempermalukan ibu. Hari ini kita harus buat perhitungan dengannya di sini. Di pesta ulang tahunku ini, apa kamu ingin melihat ada kekacauan? Baiklah, biar aku sendiri yang akan membereskannya. Istana Kunlun Tuan Leng Meng tiba. Leng Meng, mungkinkah dia itu pengawal pribadi penguasa Istana Kunlun Leng Meng? Dia pun sampai datang ke sini. Tuan Leng Meng, selamat datang atas kehadiran Anda yang luar biasa. Saya membawa seluruh anggota keluarga Li untuk memberi hormat kepada Anda. Tidak perlu. Kedatangan saya hari ini adalah atas perintah ketua untuk menyampaikan undangan khusus kepada keluarga Li 3 hari lagi. Ketua akan datang ke Donghai dan mengundang keluarga Li untuk menghadiri jamuan makan malam. Sungguh tak disangka bahwa ketua akan mengundang keluarga Li kami. Kami dari keluarga Li benar-benar merasa sangat terhormat. Terimalah undangan ini. Terima kasih, Tuan Leng Meng. Terima kasih, ketua. Ingatlah, lokasi untuk 3 hari ke depan masih akan ditentukan. Saya pasti akan datang sendiri. Mari saya antar, Tuan Leng Meng. Ketua Istana Kunlun ini ternyata mengundang kita, keluarga-keluarga Li. Kita akan segera berjaya. 3 hari lagi. Bukankah 3 hari lagi peringatan 7 hari kematian Ye Hai? Aduh, apa hubungannya dengan Ye Hai? Nyonya Li, Tuan Leng Meng ini sepertinya pernah aku lihat di suatu tempat. Di mana kamu melihatnya? Beberapa hari yang lalu, di pesta perayaan Duanku. Apa? Yang aneh adalah, Tuan Leng Meng ini dulunya adalah bawahan Ye Chuan, ilmu bela diri yang dimilikinya sangat hebat. Jika Tuan Leng Meng ini adalah pengawal pribadi ketua, maka kalau dipikir-pikir, apakah Ye Chuan itu adalah ketua Istana Kunlun yang sebenarnya? Apa katamu? Ye Chuan adalah penguasa kuil Istana Kunlun? Itu tidak mungkin. Lalu bagaimana Tuan Leng Meng ini menjelaskan hal itu? Lalu apakah Anda yakin? Orang yang Anda lihat beberapa hari lalu, dan Tuan Leng Meng hari ini adalah orang yang sama? Aku juga tidak terlalu yakin, hanya saja rasanya sangat mirip. Banyak orang yang terlihat mirip di luar sana. Jika Anda tidak yakin, maka jangan bicara sembarangan. Lagi pula, si Ye Chuan ini, aku yang membesarkannya. Kemampuan apa yang dia punya, apa mungkin aku tidak tahu? Jangankan menjadi penguasa kuil Istana Kunlun, bawakan sepatu penguasa saja, dia tidak pantas. Benar. Sudahlah, bisa diundang oleh penguasa kuil Istana Kunlun adalah kehormatan besar bagi kita. Hari ini, bertepatan dengan pesta ulang tahunku, semuanya mari minum sepuasnya. Ayo semuanya mari minum, ayo minum. Apa undangannya sudah dikirim? Sudah dikirim 3 hari lagi, alamat menyusul. Baik, lokasinya di makam kakakku. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini, kirimkan undangan ke semuanya. Aku akan meringkus mereka semua. Baik. Dan juga, aku merasa, keluarga Li ini pasti terlibat di dalamnya. Sangat mungkin dia adalah dalang di balik semua ini. Selidiki ini sampai tuntas dalam 3 hari. Baik. Abang, aku ingin mencoba di luar sana selama beberapa hari. Baiklah, kamu boleh pergi kapanpun. Jika kamu sukses nanti, abang akan ikut senang untukmu. Tapi jika keadaan tidak berjalan baik, kamu selalu bisa kembali kapan saja. Di Y Group ini, aku akan membantumu sebagai asisten. Kalau aku pergi mencari peruntungan, aku pasti akan berhasil. Masalah berhasil atau tidaknya itu sebenarnya tidak penting. Yang terpenting adalah kamu bisa selamat dan bahagia. Wah, ternyata tidak mudah ya menemukanmu. Lidong, untuk apa kamu datang ke sini? Aku mau apa? Waktu itu kamu memukulku di depan umum, apa kamu pikir masalah ini selesai begitu saja? Aku bahkan tidak mencarimu, tapi beraninya kamu datang menemuiku. Kedatanganku hari ini adalah untuk menghabisimu. Baguslah. Karena kamu sendiri yang cari perkara. Maka jangan salahkan aku. Hahaha. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu itu? Hari ini, habislah riwayatmu. Coba saja kalau berani. Oh iya, hampir saja aku lupa memberitahumu satu hal. Tahu tidak siapa yang membongkar makam abang milikmu? Haha, itu perintahku. Apa katamu? Apa katamu? Benar, ini memang aku. Aku bahkan menjebak Duan Kun. Kakakmu sama-sama cari masalah sepertimu. Aku sudah lama ingin menghabisinya. Aku beritahu kamu, sekarang dia sudah tiada. Tapi aku tidak akan membiarkannya tenang. Apa kamu tahu apa yang harus kamu bayar? Aku ingin lihat, sempah sepertimu, bisa membuat kami bayar seperti apa. Habisi dia. Aku yang akan tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Mulai. Kamu. Hanya 2 sampah ini, masih ingin menghadapiku? Kapan kamu menjadi sehebat ini? Biar dia saja yang memberitahumu.
Nyonya, gawat. Apa yang terjadi sampai kamu tampak begitu panik? Tuan Muda Lidong telah dipukuli dan seluruh tubuhnya lumpuh. Apa? Dia sudah dilarikan ke rumah sakit, lengan dan kakinya benar-benar hancur. Siapa yang melakukannya? Itu Ye Chuan juga meninggalkan sebuah pesan bahwa ini hanyalah sebuah permulaan. Ye Chuan, aku akan menghabisimu. Kumpulkan semua orang untuk mencari Ye Chuan. Tidak perlu mencari lagi, aku sudah di sini. Ye Chuan, mengapa kamu membuat anakku cacat? Tanyakan saja padanya. Siapapun yang menghina kakakku, dia tamat. Kamu, Ye Chuan, aku akan mempertaruhkan nyawa untuk melawanmu. Kalau begitu coba saja lihat, apakah kamu punya kemampuan itu? Biar ku beritahu tentang kepergian kakakku, aku hampir selesai menyelidikinya, kalian tidak akan bisa mengelak dari hal ini. Anakmu hanyalah sebuah hidangan pembuka, 3 hari lagi, adalah saat bagi keluarga Li untuk hancur. Kamu. Nyonya. Ketua, saat ini 4 orang di lokasi telah dikunci, ditambah 4 orang yang berkaitan dengan masalah ini namun tidak berada di tempat kejadian. Total ada 8 orang, semuanya berada dalam pengawasan. 3 hari lagi, begitu Anda memberi perintah, semuanya akan dibawa ke hadapan Anda. Bagus, ingat, yang kukatakan adalah semuanya, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Baik, aku masih menyelidikinya. Bagaimana dengan keluarga Li? Keluarga Li memang terlibat, aku sedang mencari bukti kuncinya. Baik, gunakan identitas Istana Kunlun dan Ketua untuk mengirimkan surat undangan. 3 hari lagi, surat undangan itu akan menjadi surat pencabut nyawa. Baik. Ketua Balai Cui, Kenapa Anda datang ke sini? ini ada hadiah kecil yang kusiapkan untuk Anda. Ya. Hahaha. Bagus, Nyonya Li. Apa yang Anda butuhkan, katakan saja tanpa ragu. Bantu saya menghabisi seseorang, Siapa? Ye Chuan. Bawa kembali barang-barangmu ini. Saya tidak bisa membantumu. Ada apa ini, Ketua Balai Cui? Jangan tanya. Saya tetap tidak bisa melakukannya. Ketua Balai Cui, Ye Chuan sudah membuat putra saya cacat. Jika Anda menghabisinya, saya akan memberi Anda 2 kotak lagi. Biarpun kamu kasih 8 kotak lagi, tetap tidak ada gunanya. Saya tidak bisa melakukannya. Tapi kenapa? Kenapa kamu banyak tanya? Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Sudah dengar? Belum, saya peringatkan kamu. Mulai sekarang jauh-jauh dari Ye Chuan. Kalau tidak, kamu akan tamat tanpa menyadarinya. Apa mungkin Ye Chuan itu benar-benar orang hebat? Saran saya, jangan bertanya apa-apa lagi. Cepat pergi dari sini. Jangan pernah berurusan dengan saya lagi. Ketua Balai Cui, jika Anda berbicara seperti itu benar-benar tidak adil. Kita sudah sering bekerja sama. Dia melukai putra saya mau membalas dendam, dia harus lenyap. Dendam itu adalah urusanmu, jangan libatkan saya. Setidaknya harus ada alasannya. Kakak laki-laki Ye Chuan, yaitu Ye Hai, itu hasil kerjasama kita untuk menghabisinya. Saya sudah peringatkan kamu, jangan pernah membahas soal Ye Hai lagi. Simpan rahasia soal Ye Hai. Itu rapat-rapat. Karena siapapun yang mengungkit tentang Ye Hai akan tiada. Ketua Balai Cui, maafkan aku ya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan pernah lagi mengungkit urusan Ye Hai di masa depan. Kalau tidak, habislah kamu. Cepat pergi dari sini. Jangan pernah cari aku lagi. Ketua Balai Cui. Tuan Leng Meng, kenapa Anda bisa datang ke sini? Saya akan memberikan hormat kepada Anda. Tidak perlu. Wah, ada Nyonya Li juga di sini. Selamat siang Tuan Leng Meng. Aku dan Nyonya Li sedang... Ketua Balai Cui, aku datang untuk mengantarkan surat undangan. Tuan Besar akan mengadakan jamuan makan malam. Saya mohon Anda harus hadir. Oh, baiklah. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Saya pasti akan datang tepat waktu. Tuan Besar, saat ini hasil penyelidikan awal sudah jelas bahwa Ketua Balai Cui bekerja sama dengan keluarga Li yang memberikan perintah di balik semua ini. Dasar 2 orang sampah ini. Semua surat undangan sudah selesai dikirim, 3 hari lagi. Hanya tinggal menunggu perintah Anda. Masih ada 3 hari, aku akan membuat mereka semua membayar harganya demi kakakku. Kakak ipar, bagaimana perkembangan pemulihan Duo-Duo? Sudah sembuh total, dan saat ini sedang beristirahat. Baguslah. Setelah urusanku selesai nanti, aku akan mengembalikan Ye Group padamu, kelolalah dengan baik. Aku hanya ingin Duo-Duo sehat dan selamat saja. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Yang mulia, ada seseorang di luar ingin bertemu. Siapa? Tuan Muda Wu, dari keluarga Wu. Tuan Muda Wu, untuk apa dia ke sini? Kalian saling kenal? Orang ini bukan orang baik, kedatangannya saat ini pasti punya niat yang tidak baik. Biarkan dia masuk dulu. Aku ingin lihat orang macam apa dia. Baik. Chen Xiao, tak disangka begitu cepat kita bertemu lagi. Mau apa kamu ke sini? Tentu saja aku datang untuk urusan penting. Bawa ke sini. Apa maksudmu dengan semua ini? 1 kotak emas batangan. Jumlah yang sangat banyak, bukan? Aku kesini hari ini untuk melamarmu. Melamar? Melamar siapa? Tentu saja datang. Untuk melamar Chen Xiao. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang aku katakan? Apa kamu tidak dengar? Aku bilang hari ini, aku akan melamar Chen Xiao. Apa yang kamu bicarakan? Kakakku baru saja tiada 1 minggu yang lalu, tapi kamu sudah datang untuk melamar kakak iparku. Apa kamu ingin segera menyusul kakakku? Jadi kamu adiknya Ye Hai. Lalu kalau aku melamar kakak iparmu, apa hubungannya denganmu? Jangan bicara omong kosong lagi, ambil barangmu dan segera pergi. Xiao, dulu kamu meremehkanku dan menikah dengan Ye Hai si sampah itu. Sekarang dia sudah tiada.
aku rasa tidak ada alasan lagi bagimu untuk menolakku. Jika dulu aku meremehkanmu, sekarang pun aku tetap meremehkanmu. Pergi sana. Jika menurutmu satu kotak emas batangan tidak cukup, maka akan aku tambah lagi. Pokoknya aku harus memilikimu. Aku bahkan tidak keberatan dengan status jandamu itu. Kamu memukulku? Kamu memang pantas dipukul. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku? Aku rasa kamu tidak ingin hidup tenang di Donghai lagi. Aku tidak peduli siapapun kamu. Ingatlah, kamu akan segera menjadi orang miskin. Atau orang yang sudah tiada. Sombong sekali bicaramu. Ye, hai saja tidak berani macam-macam padaku. Memangnya siapa kamu? Aku rasa kamu juga ingin jatuh dari lantai 16. Aku akan menghabisimu. Beraninya kamu? Jika tidak segera pergi, nanti kamu tidak akan bisa pergi meskipun mau. Tunggu saja. Aku pasti akan mencarimu. Begitu juga denganmu, Chen Xiao Xiao. Pergi. Ketua, apa kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Membiarkan mereka? Mana mungkin aku membiarkan mereka? Dalam satu hari, aku akan membuat dia dan keluarga Wu miliknya kehilangan segalanya. Selain itu, kirimkan surat undangan kepadanya. Siapapun yang menghina kakakku, tidak akan ada satupun yang lolos. Baik. Tolong. Tolong. Chen Xiao Xiao, baru setengah hari, kita sudah bertemu lagi. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Katakan. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Tuan Muda Wu, jangan macam-macam. Ye Chuan tidak akan melepaskanmu. Lagi-lagi kamu sebut bocah itu? Hari ini dia menamparku 2 kali. Berani-beraninya dia memukul orang suruhan Tuan Muda Wu. Akan kuhabisi kamu dulu. Baru kemudian gilirannya. Biar kuberitahu ya, dia adalah ketua Istana Kunlun. Kalau kamu berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa? Ketua Istana Kunlun? Apa otakmu sudah rusak? Aku tidak membohongimu. Kalau kamu berani macam-macam, sebaiknya kamu lepaskan aku sekarang juga, maka nyawamu mungkin masih bisa tertolong. Jangan bicara omong kosong lagi padaku. Apa kamu tahu siapa sebenarnya ketua Istana Kunlun itu? Lihat ini, undangan. Ketua Istana Kunlun sendiri yang mengirimkan undangan ini padaku, dan memintaku menghadiri jamuan makan malam. Inilah baru namanya Ketua Istana Kunlun yang asli. Kamu masih menganggap benda ini adalah sesuatu yang bagus? Ku beritahu padamu, undangan ini adalah pembawa sial bagi nyawamu. Berhenti membual hal-hal aneh padaku. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kurangnya mengikutiku? Aku punya banyak uang. Bukankah aku 100 kali lebih baik daripada Yeha yang sampah itu? Kenapa? Kamu masih ingin terus hidup bersama adik iparmu sendiri? Jangan bicara sembarangan. Kalau kamu tidak melepaskanku, Ye Chuan pasti akan membuat perhitungan denganmu. Lagi-lagi bocah itu yang kamu bahas? Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang juga. Aku akan menyuruhnya datang ke sini. Ingin kulihat apakah dia berani menghabisiku. Halo, kakak ipar. Hai bocah. Kalau ingin menemui kakak ipar, datanglah ke gudang Donghai. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari kakak iparku, aku akan membalasmu dengan sangat kejam. Datanglah ke sini dulu sebelum bicara. Cepatlah sedikit. Kalau terlambat, semuanya akan berakhir. Halo? Leng Meng. Saya di sini. Kita bagi tugas. Aku pergi ke gudang Donghai. Kamu temukan semua rekaman CCTV sebelum dan sesudah kakak iparku menghilang. Dalam waktu sesingkat mungkin, cari tahu lokasi kakak iparku. Siap. Di mana kakak iparku? Biarkan dia masuk. Ye Chuan, cepat sekali kamu datang. Sepertinya, posisi kakak iparmu di hatimu sangat penting ya. Jangan banyak bicara. Di mana kakak iparku? Tentu saja ada di sebuah ruangan yang penuh keromantisan, sedang menungguku. Lepaskan. Aku jamin kamu akan menyesal seumur hidup. Tapi bagaimana jika hari ini adalah akhir bagimu? Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan tanganmu. Ye Chuan, seumur hidupku, aku tidak pernah dipukul siapapun. Kamulah orang pertama yang memukulku, bahkan menamparku 2 kali. Katakan, apa kamu pikir aku akan melepaskanmu? Tuan Muda Wu, masalah kita bisa dibicarakan baik-baik, lepaskan kakak iparku, dan kita bicarakan ini. Bicarakan baik-baik? 100 juta yuan. Beri aku 100 juta yuan, maka aku akan melepaskan kakak iparmu. Lepaskan kakak iparku, dan aku akan memberimu 1 miliar yuan. 1 miliar yuan? Apa aku tidak salah dengar? Keluarga-keluarga Wu yang begitu hebat saja, tidak berani mengaku punya 1 miliar yuan, tapi kamu bicara soal 1 miliar yuan padaku. Apa uang kertas pemakaman kakakmu belum habis dibakar? Jangan bawa-bawa urusan kakakku. Kenapa? Kamu marah? Marah saja.
Dengan begitu baru seru. Biarkan aku melihat kakak iparku, aku akan mentransfer uangnya sekarang juga. Ingin melihat kakak iparmu? Jangan harap. Aku beritahu kamu, jangan menguji batas kesabaranku. Aku memang mau menguji kesabaranmu. Kalau mau melihat kakak iparmu boleh saja, berlutut sekarang, sujud 3 kali padaku, lalu pukul dirimu sendiri 2 kali, lebih baik lagi kalau sampai gigimu rontok, baru aku akan membawamu menemuinya. Baik, aku bisa saja berlutut, tapi kuingatkan padamu satu hal, orang terakhir yang memaksaku berlutut. Sekarang sudah tiada di dunia ini. Jangan banyak bicara. Berlutut. Aku berlutut. Jika aku tidak bisa melihat kakak iparku, kalian semua akan aku habisi. Hahaha. Bisakah kamu tidak bicara besar seperti itu? Ada 4 orang di sini, siapa yang tiada dan siapa yang selamat? Bukankah ini sudah jelas sekali? Ketua. Lalu, Ye Chuan, apakah ini asisten yang kamu cari? Benar sekali. Aku adalah asistennya. Kalian benar-benar melawak, asisten, gadis kecil, jika kuberi kamu pisau, memangnya kamu bisa mengangkatnya? Bisa atau tidaknya aku mengangkatnya, nanti kamu juga akan tahu sendiri. Jangan banyak bicara. Ye Chuan, sekarang berlutut dan bersujudlah. Kalau tidak, bersiaplah kehilangan kakak iparmu itu. Sepertinya sekarang aku tidak bisa berlutut. Kalau begitu jangan salahkan aku, jika aku bertindak kasar. Kasar seperti apa yang kamu maksud? Aku sarankan kepadamu, panggillah orang lebih banyak lagi, sampah-sampah seperti mereka ini tidak akan cukup untuk kuhadapi. Cara bicara gadis kecil ini lumayan menarik juga. Kulihat wajahmu juga lumayan cantik. Kalian semua, tahan dia untukku. Biarkan aku bermain-main dengannya dulu. Gadis cantik, aku sebenarnya merasa sedikit enggan untuk menghajarmu. Siapa berikutnya? Kamu. Ketua, tersisa 1 orang lagi. Saya serahkan kepada Anda. Ketua, kalian adalah. Tepat sekali. Orang ini adalah ketua dari Istana Kunlun. Kamu benar-benar ketua dari Istana Kunlun? Sekarang kamu harus tahu apa hukuman yang harus kamu tanggung. Ketua, aku salah. Aku akan segera membebaskan kakak ipar sekarang. Ketua, ampuni aku. Ketua, Bagaimana cara mengatasi brengsek ini? Serahkan padamu. Lumpuhkan dia dulu. Bawa dia ke makam kakakku untuk memohon maaf. Setelah 3 hari, habisi dia bersama dengan orang-orang itu. Ketua. Ayo, bersulang. Aku beritahu kamu soal keluargaku itu. Wah, Nyonya Li, Anda juga ada di sini? Tentu saja. Hari ini adalah saat Ketua Kunlun mengundang kami ke acara perjamuan. Apa kamu juga diundang ke sini? Aku bahkan tidak menyangka, orang dengan status sepertiku yang tidak sepadan ini juga akan diundang untuk hadir. Katanya, berkumpul di sini. Maka bersyukurlah diam-diam. Biasanya sangat sulit untuk bertemu ketua. Hari ini, diundang ke acara perjamuan ini merupakan kehormatan yang luar biasa. Benar sekali, aku merasa sangat beruntung hingga leluhurku pasti bangga di sana. Hahaha. Ketua Balai Cui, kamu juga diundang untuk menghadiri perjamuan ini? Tentu saja, Ketua Balai Cui adalah anggota Istana Kunlun. Pastinya dia akan diundang. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa? Ada masalah? Aku juga diundang untuk menghadiri perjamuan ini. Ketua mengundang kita untuk menghadiri perjamuan. Tapi kenapa ada segala jenis orang di sini? Aku pun merasa aneh. Orang-orang penting dari kota Donghai tidak ada yang diundang, tapi orang-orang tidak berguna ini malah semuanya diundang ke sini. Tidak benar. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aduh, kalian semua jangan khawatir. Bisa saja, Ketua melihat kemampuan kita, ingin membimbing kita. Aku rasa ini bukan hal yang buruk. Aduh, benar juga. Nanti kalau ketua sudah sampai, bukankah kita akan mengetahuinya? Semuanya tenanglah. Sesuai perintah ketua, jamuan malam hari ini tidak diadakan di sini, melainkan akan dipindah ke tempat lain. Bukan di sini. Lalu izin bertanya, di mana tempatnya? Jangan bertanya hal yang tidak perlu, nanti akan ada mobil khusus yang menjemput Anda semua, kalian akan tahu setelah sampai di sana. Saudara sekalian, aku ini Ketua Balai Cui dari Istana Kunlun, numpang tanya. Sudah kubilang jangan menanyakan hal yang tidak perlu. Sekarang semuanya ikut denganku, pindah ke tempat jamuan. Bukankah menyuruh kita datang untuk menghadiri jamuan malam? Mengapa menyuruh kita ke tempat seperti ini? Benar sekali, ini tempat terpencil di antah berantah, tidak tahu sebenarnya ketua ini sedang merencanakan apa. Mungkinkah ini dia mengundang kita untuk piknik? Kenapa tempat ini sangat mencekam? Batu nisan. Ini adalah makam Yehai. Ini. Mengapa Tuan Kuil membawa kita ke makam Yehai? Anak muda, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana Tuan Kuil? Tuan Kuil akan segera tiba. Kalian tunggu saja dengan sabar. Mengapa kita dibawa ke tempat ini? Jangan tanya apa yang tidak perlu ditanyakan. Apa pekerjaan kalian sebelumnya? Kami sebelumnya adalah bawahan Tuan Kun. Lalu saat Yehai tiada, apakah kalian ada di lokasi kejadian? Benar? Gawat.
Semua orang yang ada di sini semuanya berhubungan dengan tiadanya Yehai. Adik Yehai adalah Tuan Kuil dari Istana Kunlun. Tuan Kuil datang ke sini untuk membuat perhitungan dengan kita. Kalau begitu cepat lari. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Ye Chuan, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku akan membalaskan dendam kakakku. Mungkinkah Anda adalah ketua aula? Memang benar. Akulah ketua aula Istana Kunlun. Apa yang ingin kamu lakukan? Semua orang yang ada di sini saat ini, semuanya ada hubungannya dengan kepergian kakakku. Hari ini adalah peringatan 7 hari kakakku. Aku akan membalaskan dendamnya. Siapa yang berani lari lebih dulu, akan aku habisi lebih dulu. Ketua aula, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Semuanya, itu semua karena Nyonya Li, dialah yang telah menjerumuskanku ke dalam masalah ini. Kamu bicara sembarangan. Kamulah yang menjerumuskanku. Kalau terus begini, aku akan membuat perhitungan denganmu. Cukup. Hari ini, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Kak, sudah 7 hari. Selama 7 hari ini, aku selalu memikirkanmu setiap saat. Hari ini, semua orang yang telah mencelakaimu sudah aku kumpulkan di sini, hanya untuk membalaskan dendammu. Ye Chuan, bagaimanapun juga aku adalah ibu angkatmu. Begini, Ye Hai sudah tiada. Tidak peduli bagaimanapun kamu membalas dendam, dia tidak akan bisa hidup kembali. Aku akan memberikan seluruh harta keluarga Li kepadamu. Tolong lepaskan aku kali ini. Tanpa dia. Beraninya kamu mengatakan itu. Kamu adalah ibu tiri milikku. Tapi demi harta Ye Group yang sedikit itu, kamu tega menghabisi anak angkatmu sendiri. Orang sepertimu, pantas mendapat kutukan langit. Aku salah. Aku bersalah, Xiao Chuan. Kalian semua berlututlah. Bersujudlah 1000 kali, lalu terima hukumannya. Jika kamu tidak membiarkan kami hidup, maka kami tidak akan tinggal diam. Saudara-saudara, jumlah kita lebih banyak. Serang dia. Kalian semua berdirilah, bersujud 1000 kali, dan mohon ampunlah atas dosa kalian. Karena pilihannya hanya tiada, maka lakukanlah sesukamu. Baiklah. Aku tidak akan berbaik hati lagi. Kakak ipar? Xiao Chuan. Gawat, dua-dua menghilang. Apa? Kakak ipar, apa yang terjadi? Kenapa dua-dua bisa hilang? Di rumahku dan dua-dua tiba-tiba ada seseorang yang menerobos masuk, lalu membawanya pergi secara paksa. Aku sudah menugaskan lebih dari 20 pengawal. Siapa yang begitu hebat? Para pengawal yang kamu tugaskan itu sama sekali tidak bisa melawan. Siapa sebenarnya yang sekuat itu? Dia juga menitipkan pesan untukmu. Pesan apa? Dia bilang, jika ingin menyelamatkan dua-dua, segera kembali ke Istana Kunlun. Sudah pasti Istana Kunlun yang telah membawa pergi dua-dua. Pengawal yang Anda pekerjakan adalah ahli, namun 20 orang pun tidak sanggup melawannya, maka hanya ada 1 orang yang sanggup melakukannya. Siapa? Wakil Kepala Kuil Istana Kunlun, murid dari Tetua Yu Bailong. Ayo, segera kembali ke Istana Kunlun. Xiao Chuan, apakah dua-dua akan baik-baik saja? Kakak ipar, tenanglah. Meskipun aku harus mempertaruhkan nyawa, aku akan memastikan keselamatan dua-dua. Lalu orang-orang ketua Balai Cui ini bagaimana harus menanganinya? Amankan mereka terlebih dahulu, tunda hukumannya, sampai aku kembali. Baik. Siapkan mobil, ke Istana Kunlun. Selamat datang kembali, Ketua. Bangunlah. Di mana wakil ketua Tetua Yu? Ketua, semenjak Anda pergi, Tetua Yu belum pernah kembali lagi ke sini. Apa dia berniat berontak? Siapa yang kamu bilang berniat berontak? Tetua Yu? Ketua, sudah lama tidak berjumpa. Lancang, saat bertemu ketua, kenapa kamu tidak memberi salam? Aku memang tidak mau memberi salam. Memangnya kamu mau melakukan apa padaku? Kamu. Leng Meng Tetua Yu sudah semakin tua, tidak perlu memberi salam. Terima kasih atas pengertiannya, Ketua. Aku tanya padamu, beberapa hari saat aku tidak ada di sini, apa yang telah kamu lakukan? Aku ini cuma orang tua. Apa yang kamu harapkan dariku? Keponakanku dua-dua, apakah hilangnya dia ada hubungannya denganmu? Apa yang ketua katakan? Kenapa aku tidak mengerti maksudnya ya? Orang yang mampu mengalahkan 20 orang pengawal ketua, hanya Bailong yang merupakan bawahanmu? Dasar gadis ingusan, beraninya kamu ikut campur urusan di sini? Leng Meng, tidak perlu banyak bicara dengannya. Bailong, mereka mencurigai kalau kamulah yang telah menculik keponakan ketua. Katakanlah, apa memang benar kamu pelakunya? Tetua Yu, jika Anda bilang ya, maka ya. Jika Anda bilang tidak, maka itu tidak benar. Apa maksudnya ini? Oh,
Aku baru ingat sekarang. Aku hanya mempertimbangkan kalau ketua sedang sibuk dengan upacara duka kakakmu, hingga tidak punya waktu merawat keponakanmu, jadi aku membawanya kemari, untuk membantumu merawatnya beberapa hari. Ternyata benar-benar kamu pelakunya. Semua yang kulakukan ini, demi kebaikan ketua. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu berani melukai seujung kuku keponakanku, aku akan menghabisimu. Haha, tenang saja. Dia aku sembunyikan di tempat yang sangat aman. Aku tidak akan melukainya sedikit pun. Dia makan enak dan memakai baju bagus. Bahkan aku sudah menyewakan guru untuk membantunya mengerjakan tugas sekolah. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ketua adalah orang yang cerdas. Apa aku perlu mengatakannya lagi? Posisi ketua ini bisa kuberikan padamu. Itu saja tidak cukup. Jika kamu masih ada, maka aku tidak bisa tidur dengan tenang. Sudah aku katakan, asalkan keponakanku dibebaskan, posisi ketua Istana Kunlun akan kuserahkan dengan senang hati. Selain itu, berapapun uang yang kamu mau, pasti akan aku berikan. Aku juga sudah bilang, berikan posisi pemimpin aula itu padaku, serahkan juga uangnya, lalu kamu tetap harus tiada. Aku sarankan sebaiknya kamu berhenti sampai di sini. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Kamu bisa memikirkannya baik-baik, apa kamu yang akan tiada, ataukah keponakanmu yang akan tiada. Kapanpun kamu sudah memutuskan, beritahu aku. Dua-dua bisa aku bantu menjaganya terlebih dahulu. Jangan keterlaluan. Kenapa? Kamu berniat memukulku? Apa sekarang kamu berani menyentuhku? Coba saja kalau berani. Ada sesuatu yang ingin aku beritahukan padamu. Mengenai meninggalnya kakakmu Yehai. Apa kamu pikir itu perbuatan Nyonya Li dan Ketua Balai Cui? Apa maksudmu? Biar aku beritahu ya. Meninggalnya Yehai itu, semuanya aku yang kendalikan. Aku sengaja ingin melihatmu kehilangan ketenangan. Kamu ini bodoh sekali, sibuk mencari pelakunya kemana-mana. Bukankah kamu sedang mencari pelakunya? Akulah pelaku utama yang mendesak kakakmu sampai tiada. Bukankah kamu ingin membalas dendam? Dan bilang tidak akan melepaskan seorang pun? Sekarang aku berdiri tepat di hadapanmu. Ayolah balas. Balaskan dendammu. Jika kamu menghabisiku, maka dendam kakakmu terbalaskan. Ayo. Sudah kuberi kesempatan? Kamu memang tidak berguna? Aku beritahu kamu, kamu tidak akan bisa lari. Sekarang, kartu as apalagi yang kamu punya? Keponakanmu ada di tanganku, maka aku akan memberimu waktu terakhir 1 hari lagi. Hanya 1 hari. Besok di waktu seperti ini. Apakah kamu yang tiada atau dua-dua yang tiada? Katakan padaku, hanya bisa pilih 1. Ayo pergi. Ketua. Ketua. Aku tidak apa-apa. Kita harus menyelamatkan dua-dua. Kamu tenang saja. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membawa dua-dua keluar. Gadis kecil itu sekarang ada di mana? Anda tenang saja, Tetua Yu. Dia ada di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Bagus. Ingat, Ye Chuan hanya bisa bertahan hidup 1 hari lagi. Dimengerti. Anak kecil, makanannya sudah datang. Aku tidak mau makan, aku mau cari ibu dan paman. Jika kamu makan ini, maka aku akan membawamu menemui ibu dan pamanmu. Kalau aku sudah habiskan makanannya, kamu harus membawaku pergi mencari ibu dan paman. Baiklah, tidak masalah. Dua-dua. Dua-dua. Tante Lengmeng, Dua-dua, maafkan aku. Bibi sudah membuatmu menderita. cepat bawa aku mencari ibu. Leng Meng? Leng Meng, bagaimana keadaanmu? Leng Meng? Ketua, maafkan aku. Aku gagal menyelamatkan dua-dua. Maafkan aku. Ambulans akan segera sampai. Ketua, alat pelacak itu bisa menemukan dua-dua. Leng Meng, aku sudah mengecewakanmu. Aku sangat bersalah padamu. Ketua, aku menyukaimu. Leng Meng, ambulans akan segera tiba. Setelah kamu pulih nanti, kita akan menikah. Sepertinya aku sudah tidak kuat lagi. Leng Meng, kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak akan kenapa-kenapa. Kita akan harus menikah. Leng Meng. Leng Meng. Ketua, dengarkan perintahku.
Kumpulkan seluruh anggota Istana Kunlun, dan kepung Villa Tetua Yu. 1 ekor lalat pun, jangan biarkan ada yang bisa terbang masuk. Siap, laksanakan. Leng Meng, tunggu sampai aku membalaskan dendammu. Bagaimana bisa Leng Meng sampai tiada? Kamu juga bukan tandinganku. Orang yang paling hebat di bawah kepemimpinanmu saja, sudah aku buat bertekuk lutut hanya dalam 2 babak. Meskipun kamu adalah ketua, datang ke sini hanyalah mengantar nyawa. Paman, tolong aku. Jangan takut, Duo-Duo. Kebetulan sekali kamu datang, jadi aku tidak perlu repot-repot mencarimu lagi. Tugasku hari ini adalah untuk menghabisimu. Kamu sama sekali tidak pantas untuk kulayani. Tapi aku harus membalaskan dendam Leng Meng. Karena itu kamu harus segera tiada. Sekarang buatlah perhitungan. Duo-Duo. Paman, Duo-Duo, maafkan aku ya, karena tidak bisa menjagamu dengan baik. cepat bawa aku menemui Mama. Paman akan membawamu mencari Mama, pergilah. Yang mulia, villa milik Tetua Yu sudah terkepung, target telah dikunci, dan berada tepat di dalam villa. Laksanakan. Cukup santai juga, ya? Aku sudah tua, jadi suka memelihara ikan dan menyiram bunga. Kalau begitu, peliharalah ikanmu baik-baik, dan siram bungamu. 2 nyawa manusia, lenyap begitu saja. Keinginan, itu tidak akan pernah ada cukupnya. Sekarang bayarlah harga untuk keinginanmu itu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mau membawaku kemana? Ke neraka. Leng Meng, ayo kita pergi. Leng Meng. Ketua Aula. Tabib Sai, tolong bantu aku selamatkan dia. Tabib Sai, tolong bantu aku selamatkan dia. Harus sembuhkan dia sampai benar-benar pulih. Aku akan memeriksanya. Masih bisa diselamatkan, nadinya masih berdenyut. Syukurlah, syukurlah. Tolong bantu aku selamatkan dia. Ketua tenang saja. Selama nadinya masih berdenyut, aku pasti punya jalan keluar. Baik. Leng Meng. Ketua. Kenapa memanggil ketua? Kita kan sudah resmi menikah, masih saja memanggil ketua? Panggil aku suami. Suami, bisakah kamu tidak menjadi ketua lagi? Aku hanya ingin hidup tenang dan damai, menjalani hari-hari yang biasa saja. Baik, aku akan ikuti semua keinginanmu. Ketua, tidak bagus. Telah terjadi masalah besar. Apa?